Hai Besti, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di video aku, video seputar keseharian ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Video kali ini lanjutan dari video yang kemarin ya Besti, makanya masih dengan kostum yang sama. Dan videonya aku awali dengan cuci piring ya Besti, ditemani Pak suami yang lagi bantuin jemur baju. Seperti inilah rutinitas pagi hari aku Besti. Kalau aku cuci piring, Pak suami yang jemur baju. Karena sebelumnya aku bangun jam 4, nah sebelum sholat subuh itu aku giling dulu cucian kotor. Setelah sholat subuh aku langsung masak, nah pas begitu aku masak selesai, cucian juga selesai. Wonder Woman ya Besti, kita tuh ibu rumah tangga, segala sesuatu bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Alhamdulillah Pak suami mau diajak kerja sama, jadi pagi hari aku itu nggak terlalu sibuk ya Besti. Ini aku cuci piringnya jam 6.15 ya Besti. Sebenarnya sih jam 6 pas itu, jam 6.00 itu aku udah selesai masak, tapi kan dapurnya masih berantakan ya, jadi aku punya waktu 10 menit buat beresin dapur. Setelah itu baru deh aku cuci piring. Tapi tenang aja Besti, ini masih pagi banget kok, anak-anak juga belum pada bangun ya. Paling nanti setelah aku selesai cuci piring baru aku bangunin anak-anak, karena si kakak tuh sekolahnya masuknya jam 7, jam setengah 8-an gitu, dan Pak suami juga berangkatnya jam setengah 9. Jadi pagi hari aku itu nggak terlalu buru-buru ya Besti. Besti, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. By the way, kalian nonton video aku sambil ngapain nih? Makasih ya udah mau ngeklik dan nonton video aku hari ini. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi rutinitas pagi hari aku bersama Pak suami yang lagi kerja sama ngurusin urusan rumah tangga. Jangan bosen-bosen ya Besti nontonin video sederhana dari aku yang isinya cuma beres-beres, cuci piring, jemur baju, dan yang lain-lainnya. Karena motivasi aku bikin konten begini tuh sebenarnya biar aku rajin beres-beres Besti, biar rumah aku selalu rapi. Dan bagi aku konten beres-beres gini tuh ada kesenangannya tersendiri Besti, apalagi aku yang suka otak-atik edit-edit video atau foto gitu. Ya walaupun hasil editannya belum maksimal, tapi kan kata pepatah juga bisa karena biasa. Ya contohnya kayak voice over gini deh. Coba deh tontonin video aku pas awal-awal ngonten, dan itu tuh voice overnya flat banget, datar banget kayak orang lagi baca buku. Tapi makin kesini karena aku udah sering voice over gini ya, jadi aku tuh kalau bikin video ya aku voice overnya sambil berekspresi, entah itu senyum, entah itu sambil cemberut. Karena berekspresi itu menghasilkan intonasi nada yang apa ya, ya kita juga atau kalian yang dengerinnya juga pasti ikutan merasakan apa yang aku omongin. Misalkan aku nih lagi ngomongin fase sedih gitu ya, nah dengan aku tuh ngomong sedihnya sambil cemberut, kalian juga pasti akan merasakan rasa sedihnya itu. Ya simpelnya sih kalau kita voice over sambil senyum-senyum atau sambil cemberut itu, hasil akhirnya tuh bakalan enak didengar sama telinga kalian. Dan bagi aku itu kalau voice over aku lebih enakan yang spontan ya daripada yang di script. Tapi ya itu sih balik lagi ke kemampuan dan selera masing-masing ya Besti. Oke, balik lagi ke videonya. Cuci piringnya aku udah selesai, dan ini mau lanjut aku pasangin selang ke kerannya karena aku mau nyuci pakaiannya anak-anak. Jadi aku tuh kalau nyuci selalu dipisah ya Besti, pakaian aku sama suami dan pakaian anak-anak itu nggak pernah aku barengin. Dan kali ini aku jemurnya dibantuin Pak suami. Nah cucian anak-anak tuh mau aku tinggal dulu karena nanti aku mau anterin kakak Kiyomi ke sekolah. Jadi video ini tuh video kemarin pas pertama kali banget kakak Kiyomi sekolah lagi setelah libur panjang 2 minggu. Dan ini paling cuciannya mau aku sabunin dulu biar nanti aku lanjut lagi setelah pulang dari sekolah. Sebenarnya sih ini bukan pertama kali kakak Kiyomi masuk sekolah ya, cuma karena setelah libur panjang aku juga pengen ketemu sama teman-teman aku, ditambah Pak suami juga nyuruh aku buat nemenin kakak Kiyomi sekolah, jadi ya udah aku berangkat aja ke sekolah. Nah untuk cuciannya ini udah selesai ya, mau aku tinggal aja karena aku mau bangunin kakak Kiyomi yang belum bangun, nanti sekaligus aku mau mandiin, dan setelah mandiin aku langsung dandanin aja karena ini udah jam setengah 7. Nah ini aku lagi pakein dulu krim ya Bes. Ini krimnya aku pakai Seger Baby ya Besti. Seger Baby atau apa sih yang pink tuh yang kayak seger
ngau gitu tuh. Alhamdulillah kakak Kiyomi sama adek Kenji itu cocok sama krimnya, jadi kulit mukanya tuh jadi mulus banget. Dan gak lupa bibirnya pun aku pakein lip balm ya besti, karena bibirnya kakak Kiyomi tuh lagi panas dalam jadi pada ngelupas. Biasa besti, ini tuh anginnya lagi gak enak banget, ditambah anak-anak tuh lagi pada kurang minum. Gak tahu ya, biasanya mereka tuh kalau minum sehari itu bisa habis berbotol-botol, tapi kali ini tuh kakak Kiyomi dibawain ke sekolah aja kadang nggak habis. Atau mungkin karena cuaca juga kali ya, soalnya di tempat aku tinggal itu cuacanya lagi dingin banget besti, anginnya tuh masya Allah panas terik campur angin gedebak-gedebuk tuh, gimana rasanya besti. Oke, untuk rambutnya di sini aku mau kuncir 2 aja ya besti, sesuai requestan kakak Kiyomi, katanya pengen dikuncir 2 pakai jepitan labubu. Ngurusin kakak Kiyomi pas mau sekolah tuh bagian yang paling aku suka ya begini nih, dandanin rambutnya. Aku tuh paling suka ngereka-reka rambutnya kakak Kiyomi, kuncir 2 lah, kuncir 5 lah, ya pokoknya beragam banget kuncirannya kakak Kiyomi. Sampai kadang aku juga sering ditanyain sama mamah-mamah di sekolah kalau ketemu, itu Kiyomi dikunci rambutnya dari jam berapa, banyak banget karet di rambutnya. Ada juga yang bilang emang nggak pusing tuh Kiyomi kepalanya banyak banget diikatnya. Ya gimana ya, orang Kiyominya juga anteng-anteng aja kalau sama aku direka-reka. Malah kadang ya kalau Kiyomi lihat YouTube terus ada video ikat rambut gitu, dia suka request, "Ami iketin rambut kayak gini dong," atau "kepangin rambut kayak gini dong." Jadi kan aku seneng ya kalau Kiyominya yang request, aku nggak perlu pusing-pusing ini rambut mau diapain. Terus juga kalau rambutnya diikat rapih kan enak ya liatnya. Besti, buat kalian yang baru menemukan channel aku atau baru nonton video aku, welcome to my YouTube channel. Channel aku berisikan video keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ayo dong bantu subscribe-nya buat aku mencapai ke 1000 subscriber yang sedikit lagi. Diaktifkan notifikasi loncengnya juga ya, biar selalu update video terbaru dari aku. Dan kalau kalian suka sama videonya, silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian. Siapa tahu kalian termotivasi dari video-video sederhana aku untuk ikutan memulai konten, atau kalian yang lagi males beres-beres rumah, nonton video aku lagi beres-beres, kalian jadi ikutan buat beres-beres juga. Atau bahkan kalau pas aku lagi masak, kalian bingung mau masak apa, terus muncul video aku pas yang lagi masak, kalian jadi mau ikutan masak apa yang aku masak juga. Oke, alhamdulillah untuk kakak Kiyomi ini udah rapi. Selanjutnya aku tinggal dandanin si ade. Ya begini ya besti, kalau punya anak yang masih kecil-kecil, apalagi 2 anaknya, beres ngurusin si kakak, masih ada adeknya yang belum diurusin. Ya tetap aku nikmatin aja ya besti, bentar lagi mereka gedean dikit juga udah nggak mau pada diurusin, mereka maunya pasti sendiri-sendiri. Kakak Kiyomi aja biasanya kalau abis mandi tuh dia pengennya pakai baju sendiri, dandan sendiri, udah nggak mau tuh yang namanya dipilihin baju. Bahkan sekarang mah diajak foto aja tuh susahnya minta ampun. Besti, absen yuk. Kalian yang nonton video aku dari mana aja nih, tulis di kolom komentar ya. Akhirnya selesai juga ngurusin bocil. Setelah ini aku mau siap-siap dan antar kakak Kiyomi sekolah. Dan singkat cerita, ini aku udah di rumah ya besti. Kakak Kiyomi aku tinggal aja. Tadi aku nungguinnya pas sampai bel masuknya bunyi aja ya besti. Setelah itu aku pulang lagi sama Pak Suami. Nah sampai rumah Pak Suami langsung berangkat kerja. Dan tadi tuh aku nggak sempet buat beresin kasur besti. Baru sempet beresin kasur depan aja sama nyapu. Makanya ini aku baru beresin kamar. Kakak Kiyomi sama Pak Suami udah pada berangkat. Dan ini aku beresin kamarnya ditemenin si ade yang katanya mau bantuin Ami, tapi padahal ngerecokin, ngeberantakin lagi. Aduh masya Allah. Ya Allah, kakak Kiyomi sekolah, aku berdua aja sama si ade nih. Nanti kalau si ade sekolah, aku sendiri dong ya di rumah. Berdua aja gabut banget, apalagi nanti sendiri ya. Pasti kalian anak-anaknya udah pada sekolah belum?
dong, apa udah pada gadis-gadis atau udah pada punya cucu? Gimana ya rasanya sendirian di rumah ditinggalin anak-anak yang pada pergi sekolah? Sepi banget kali ya, ini aja berdua doang tuh sepinya minta ampun. Karena biasanya telinga ini tuh panas banget sama teriakannya mereka, entah pada nangis, entah berantem, entah pada nyanyi. Ya pokoknya telinga aku tuh nggak pernah istirahat. Tapi sekarang kakak Kiyomi udah balik lagi sekolah, jadi sepi lagi deh rumahnya. Ya walaupun cuma nyampe jam 11 sih ya. Tapi kan nanti mereka bakalan SD, SMP, apalagi SMA. Mereka udah pada punya dunianya masing-masing. Aduh ya Allah, nggak kebayang deh. Udah ah, jangan ngomongin yang belum kesampaian. Kita nikmatin aja waktu yang lagi berjalan sekarang. Jangan salfok ya sama bajunya si adek yang udah berubah. Karena tadi tuh pulang dari sekolah dia belepotan banget sama coklat. Padahal di rumah tuh udah pada makan kenyang. Tapi nyampe sana ada tukang roti langganan. Pada minta beli roti coklat kesukaan mereka. Jadi apalagi si adek ya makannya yang masih belepotan. Dan coklatnya tuh kemana-mana. Ke pipi lah, ke baju lah, ke celana lah. Makanya nih si adek kostumnya udah berubah ke kostum buat bobo. Nah ini aku lagi lipetin selimut ya Besti. Bentar lagi selesai dan ini lagi dibantuin sama si adek ceritanya sambil dia ngelawak. Masya Allah banget si adek tuh ada aja tingkahnya yang bikin ketawa. Besti, kalian yang punya anak kelahiran tahun 2022 udah pada disekolahin belum nih? Aku sih niatnya tahun depannya pas si adek udah usia 4 tahun setengah. Soalnya si adek tuh lahirnya bulan Januari. Jadi aku sekolahin di usia 4 tahun setengah biar TK-nya bisa dapat 2 tahun. Alhamdulillah untuk kasur udah selesai. Langsung aku matiin aja lampunya ya, hemat listrik. Nah setelah itu aku mau nyapu teras nih. Sebenarnya tadi pagi tuh udah aku sapu ya Besti. Cuma kan karena lagi angin terus ya, jadi si debunya tuh pada naik. Dan ini tuh ngeresnya kan gak enak ya Besti ya, debu pasir yang badak-badak pada naik karena saking kencengnya tuh angin. Di tempat kalian lagi pada musim angin juga nggak sih Bes? Pokoknya kalau lagi musim angin gini tuh banyak-banyakin minum ya Besti biar nggak dehidrasi. Soalnya kalau lagi musim angin tuh kadang ada yang ngerasa nggak haus gitu. Nah jadi sebenarnya ruang tamu aku tuh di sini ya Besti. Jadi si kursi panjang itu yang kemarin ada di dalam rumah aku langsung pindahin lagi keluar karena di dalam udah sesek banget. Jadi kalau ada tamu tuh cukup sampai teras aja Besti biar nggak masuk-masuk ke dalam rumah. Kalau ada rejeki lebih sih pengennya ganti kursi Besti. Itu kursinya udah pada ompong-ompong. Karena kursi ini tuh warisan dari rumahnya mertua. Mertuanya udah pada beli kursi baru. Nah pas pertama kali aku pindah rumah tuh aku belum punya apa-apa. Jadi kursi ini tuh dibawa ke rumah kita ya lumayan aja ya Besti. Kita manfaatkan aja barang yang ada sambil kita nabung buat beli barang-barang baru. Oh selagi masih layak pakai sih apa salahnya ya dimanfaatin. Dan untuk bantalan kursinya sengaja aku berdiriin ya Besti karena si kucing-kucing liar pada suka tiduran di sini dan bulunya tuh pada rontok. Aku nggak suka banget. Jadi aku berdiriin aja. Nanti kalau mau duduk baru deh diturunin lagi. Besti makasih ya yang udah mau nonton video aku hari ini tanpa di skip. Semoga kalian selalu banyak rezekinya, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin amin amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung kalian tanpa aku sadari. Aku masih belajar dan terus akan tetap belajar menjadi lebih baik lagi. Semoga ada sisi baik yang bisa kalian ambil dari video aku hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kalau kalian suka sama videonya silahkan di like dan di share sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian. Cerita aku hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, dadah, bye bye.